Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Ayu Mestia Pratiwi. Saya adalah dosen pada program studi Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Mohon izin, pada hari ini saya akan melakukan sebuah presentasi tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKPT pada bidang pengajaran dalam rangka ujian sertifikasi dosen tahun 2026. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Adapun yang akan saya paparkan pada hari ini antara lain meliputi identitas dan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, sistem penilaian, yaitu dengan penggunaan rubrik dan story, dan yang terakhir saya akan membagikan video proses pengajaran di dalam kelas. Untuk itu saya memulai dengan identitas mata kuliah. Mata kuliah yang akan saya paparkan yaitu pengantar ekonomi pembangunan, dengan kode mata kuliah 24 SEP G01Y120, di mana mata kuliah ini diberikan pada semester kedua dengan bobot SKS 3. Untuk dapat menempuh mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, mahasiswa harus terlebih dahulu pernah menempuh mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan pengantar ekonomi makro. Untuk deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan adalah sebuah mata kuliah yang memberikan pemahaman tentang konsep pembangunan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi, kemudian pembangunan berkelanjutan, pendekatan pembangunan berimbang dan tak berimbang, ciri-ciri negara berkembang, rintangan pembangunan, syarat-syarat pembangunan ekonomi, unsur-unsur pembangunan ekonomi, aspek-aspek kemiskinan dan cara-cara mengatasi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, juga berbicara masalah lingkungan, industrialisasi, dan eksternalitas pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan juga memberikan pemahaman tentang konsep pembangunan ekonomi melalui studi kasus mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang, dan mengenai implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, di mana diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan program studi, yang di mana CPL Prodi terdiri dari 5. Nah, dari CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi 6 bahan pokok kajian atau materi pembelajaran, yaitu yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi pembangunan. Yang kedua, teori-teori pembangunan ekonomi. Ketiga, masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Keempat, transisi demografi dan pembangunan sosial. Yang kelima, struktur ekonomi dan transformasi struktural. Yang keenam, pendekatan dan kebijakan pembangunan nasional. Dalam proses pembelajaran pengantar ekonomi pembangunan ini, adapun bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu bentuknya berupa kuliah, responsi dan tutorial dengan metode kontekstual instruction, di mana alokasi waktu dalam 1 kali tatap muka yaitu 150 menit, yang dimana dalam 3 SKS, sehingga alokasi waktunya adalah 1 kali 150 menit kali 3. Di mana ketika dalam satu sesi perkuliahan itu ada
perkuliahan secara tutorial, kemudian ada diberikan tugas terstruktur, dan juga ada tugas mandiri. Terkait dengan penilaian pembelajaran, saya menilai 2 penilaian, yaitu nilai proses dan nilai akhir, di mana bobot dari nilai proses sebanyak 60% dan bobot dari nilai hasil sebanyak 40%. Nilai hasil itu dibagi menjadi 2, yaitu ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester sebanyak 20%. Adapun salah satu contoh dari pertemuan itu tertuang dalam RPS, di mana pada RPS terdapat deskripsi mengenai minggu pertemuan keberapa, kemudian kemampuan akhir yang akan dituju apa, indikator tercapaian dari kemampuan yang diinginkan apa, lalu kriteria dan teknik pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan atau indikator itu apa, lalu bentuk pembelajarannya apa, metode pembelajarannya apa, dan bentuk penugasannya apa, lalu materi atau pustaka yang digunakan itu apa. Jadi misalnya contohnya di sini pada minggu pertama dan kedua itu perkuliahan dilakukan untuk mencapai kemampuan akhir atau sub CPMK 1, di mana tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ekonomi, pembangunan, serta indikator dasar pembangunan dan standar hidup negara berkembang dan maju sebagai dasar untuk memahami teori ekonomi dan kebijakan pembangunan. Di mana indikator ketercapaian dari sub CPMK ini adalah pada pertemuan 1, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana negara diklasifikasikan berdasarkan tingkat pembangunan rata-ratanya. Kemudian pada pertemuan 2, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan pembangunan ekonomi negara berkembang dan negara maju, di mana berdasarkan dengan indikator yang ingin dicapai ini, adapun kita menggunakan saya menggunakan kriteria dan teknik penilaian, yaitu memberikan kegiatan penugasan terstruktur dan pembelajaran berbasis kasus, di mana dalam metode pembelajaran diterjemahkan dalam metode pembelajaran yaitu berupa pembelajaran berbasis kasus saat tatap muka diberikan dan dibahas pembelajaran berbasis kasus, diberikan kasus, dan juga adanya presentasi mahasiswa dalam kelas, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai teoretikal konsep dan juga bisa menghubungkannya dengan permasalahan di dunia nyata secara komprehensif. Untuk itu kami juga sudah menentukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 1 dan 2. Untuk pertemuan 1 itu akan mengacu pada referensi dari bukunya Michael Todaro, yaitu pada bab 1 dan pada bab 2 untuk pertemuan kedua. Demikian juga untuk pertemuan berikutnya, jadi beberapa untuk mencapai 1 sub CPMK itu dilakukan dengan melakukan beberapa kali pertemuan. Seperti yang ini sub CPMK 2 itu dicapai sebanyak 4 kali pertemuan dengan kriteria dan metode yang disesuaikan dengan apa yang ingin indikator yang ingin dicapai. Begitu juga saya sesuaikan dengan materi yang ingin dicapai. Untuk pertemuan ke-7 juga seperti itu, kemudian untuk pertemuan ke-8 biasanya dilakukan ujian tengah semester, untuk pertemuan ke-9 dan 12 untuk mencapai sub CPMK 4, dilanjutkan untuk pertemuan ke-13 sampai 15 untuk mencapai sub CPMK 5 tadi. Dan biasanya di minggu ke-16 atau pertemuan ke-16 kita melakukan ujian akhir semester. Adapun referensi yang digunakan yaitu ada referensi utama dan referensi pendukung. Selanjutnya proses pembelajaran itu juga dinilai dan penilaian itu dilakukan dengan menggunakan standar penilaian yang dikeluarkan oleh karena metode pembelajaran di sana ada menggunakan presentasi dan membahas kasus, sehingga rubrik penilaian yang digunakan juga ada 2 jenis, yaitu rubrik penilaian presentasi mahasiswa dalam kelas, yang dimana aspek-aspek yang dinilai juga terkait kepada konten presentasi, analisis dan argumen dari topik yang dibawakan,
keterampilan visual, keterampilan lisan, keterbaruan dari referensi yang digunakan pada presentasi yang diangkat, kemudian juga ada persiapan partisipasi dari peserta dan dinamika grup. Selanjutnya, rubrik yang kedua yang kami gunakan yaitu rubrik pembelajaran berbasis kasus yang juga dikeluarkan oleh fakultas sebagai standar penilaian. Yaitu untuk pembelajaran berbasis kasus ada 3 elemen yang dinilai terkait dengan kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan menulis laporan secara jelas dan singkat, lalu keterampilan mempresentasikan studi kasus. Yang dimana masing-masing elemen yang dinilai itu juga di breakdown menjadi beberapa indikator yang dinilai. Seperti misalnya kemampuan berpikir kritis itu dinilai dari kemampuan mengidentifikasi permasalahan, kemudian kemampuan melakukan evaluasi, analisis, dan perbandingan atas pilihan alternatif dari kasus yang dibahas, kemudian kemampuan menunjukkan alasan atas argumen atau solusi yang didukung dengan bukti atau referensi, dan juga kemampuan dalam menarik kesimpulan. Untuk kemampuan menulis, adapun indikator yang menjadi indikator penilaian yaitu kemampuan dalam menyusun ide secara logis dan terstruktur, kemudian kemampuan dalam menggunakan bahasa akademik, bahasa tulisan yang tepat, yang sesuai dengan ejaan disempurnakan, kemudian kemampuan menggunakan aturan-aturan akademik, misalnya dalam pengutipan referensi. Kemudian elemen ketiga yaitu kemampuan dalam mempresentasikan studi kasus meliputi kemampuan menjelaskan materi, kemampuan menggunakan bahasa yang sesuai pada saat presentasi, dan juga kemampuan dalam merancang PowerPoint dan menggunakan alat memanfaatkan teknologi ketika melakukan presentasi. Jadi rubrik tadi merupakan standar penilaian kami dan kami juga memiliki alat yang dimana merupakan turunan dari rubrik tadi disebut dengan student scoring rubrik atau story, di mana kami bisa menginput nilai-nilai itu pada story sehingga dihasilkan penilaian yang lebih terstruktur, transparan, dan objektif. Jadi ini contoh dari story ketika kita sudah login dengan akun masing-masing. Di sini ada pilihan lampiran yang meliputi rubrik nilai yang bisa kita gunakan dan nanti di akhir akan otomatis muncul nilai akhir dan statistik penilaian kita. Ini adalah contoh satu kelasnya. Di sini mengenai antar ekonomi pembangunan yang pernah saya ampu. Jadi kita juga tinggal memasukkan nama, absennya sudah bisa otomatis kita input. Selain itu, selain secara offline, proses pembelajaran juga kadangkala saya lakukan secara online gitu. Itu beberapa pengajaran. Untuk materi di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16 itu biasanya saya bagikan dalam bentuk Google arrange gitu, mempelajari materi itu sebelum mahasiswa memasuki kelas. Baik, mungkin itu saja. Demikian pemaparan dari PDD UKTPT bidang pengajaran ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Selanjutnya izinkan saya untuk membagikan video proses pembelajaran secara offline di dalam kelas. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita ya, pertemuan ke-14 pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin merupakan salah satu trending topik akhir-akhir ini dan banyak dilakukan oleh para peneliti di bidang economics. Jadi kita akan berbicara mengenai lingkungan dan pembangunan. Oke, jadi kalau ekonomi pembangunan gitu ya, membahas bagaimana keadaan negara-negara berkembang gitu kan, indikatornya apa saja, dan bagaimana keadaan negara itu dibandingkan dengan negara maju. Nah, hari ini kita akan membahas hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Kenapa kemudian lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan atau menciptakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi hari ini tujuan kita belajar adalah nantinya adik-adik mampu menjelaskan pendekatan kebijakan pembangunan pertanian dan keberlanjutan lingkungan
serta mengidentifikasi keterkaitannya dengan potensi lokal, budaya, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya adalah nantinya kalian mampu memahami konsep tentang hubungan antara lingkungan dan pembangunan, kemudian kalian mampu menganalisis permasalahan yang terjadi pada lingkungan dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi atau sebaliknya. Nah, dari analisis itu diharapkan nantinya kalian juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran terkait dengan apa kebijakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Namun sebelum kita di bagian akhir tadi ya, menemukan kebijakan yang tepat, membicarakan apa solusinya, kalian harus memahami terlebih dahulu konsepnya. Ya, jadi kita akan berbicara tentang konsepnya. Nah, yang ini salah satunya diukur dengan indikator bahwa kalian mampu menjelaskan permasalahan dalam menciptakan yang namanya pembangunan berkelanjutan. Jadi harus konsepnya dulu tahu gitu. Kalau kita mau berbicara tentang suatu kebijakan nanti hasil outputnya, kita harus tahu dulu konsep apa namanya konsep dari suatu hal itu. Misalnya kita akan berbicara tentang ekonomi pembangunan berkelanjutan. Kita harus tahu dulu konsepnya apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan tadi. Gitu ya, harus tahu konsep ekonomi dulu, harus tahu kemudian konsep ekonomi pembangunan, baru habis itu kita bisa berbicara ekonomi pembangunan berkelanjutan. Kalau kalian sudah paham tentang ekonomi pembangunan berkelanjutan, baru kalian bisa menganalisis apa permasalahan dalam menciptakan ekonomi pembangunan berkelanjutan, dan kalian bisa menganalisis lebih dalam menggunakan pendekatan ekonomi ya, teori tadi, apa kira-kira kebijakan yang bisa ditawarkan. Itu. Nah, untuk bisa kalian memiliki kemampuan itu, maka kita akan membahas beberapa materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah konsep dari keberlanjutan lingkungan. Kenapa keberlanjutan lingkungan itu menjadi hal yang penting? Kemudian yang kedua adalah keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan. Jadi kalian harus paham dulu apa hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Kenapa lingkungan menjadi hal yang penting untuk dikaji untuk kita bisa menciptakan suatu pembangunan yang berkelanjutan tadi. Lalu yang lainnya adalah pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Apa itu akuntansi lingkungan gitu ya jadinya ya. Main dengernya. Nah, kemudian eksternalitas dan kegagalan pasar. Kenapa kita berbicara tentang eksternalitas? Apa hubungan eksternalitas dengan lingkungan? Nah, mulai di-recall nih. Karena kan sebelum menempuh mata kuliah ini, kalian harus lulus pengantar ekonomi makro dan mikro dulu ya. Jadi di mikro kalian sudah berbicara apa itu eksternalitas gitu. Apa itu kegagalan pasar? Sekarang itu di-recall. Kita menuangkan konsep eksternalitas dan kegagalan pasar itu dalam suatu permasalahan bagaimana menciptakan ekonomi pembangunan berkelanjutan tadi. Kemudian dampak deforestasi global juga dibahas karena diketahui deforestasi ini bisa memperparah yang namanya kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap pembangunan gitu ya. Kemudian yang terakhir, setelah kita paham apa itu konsep pembangunan berkelanjutan, kita bisa menganalisis hubungannya, lalu kita bisa menganalisis apa yang menyebabkan menjadi hambatan, apa yang mendorong bisa terciptanya pembangunan berkelanjutan, baru kita bisa nanti memunculkan bagaimana seharusnya kebijakan untuk bisa menciptakan pembangunan berkelanjutan ya. Oke. Jadi kita mulai dulu dari paradoks pembangunan modern. Kalau sebelumnya kita berpikir bahwa pembangunan adalah hanya angka PDB gitu tujuannya ya. Jadi tujuan suatu kegiatan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan jangka pendek. Artinya apa aja pertumbuhan jangka pendek ya, growth gitu kan, maksudnya produktivitas yang tinggi dalam jangka pendek, habis itu penciptaan lapangan kerja, artinya produksi yang tinggi gitulah intinya ya, konsumsi juga yang tinggi gitu. Tapi paradigmanya ternyata kemudian berubah, bahwa pertumbuhan yang tinggi itu pada akhirnya dia akan bisa membawa dampak terhadap kelestarian lingkungan. Kenapa itu penting? Karena lingkungan itu dipandang sebagai capital. Kalau kita berbicara tentang fungsi produksi, Y, gitu ya, adik-adik masih ingat? Y adalah fungsi dari capital, gitu ya, labor, gitu ya awalnya ya.
kemudian ada teknologi, natural resources. Nah, kalau kita berbicara capital di sini, capital itu artinya sangat luas sebenarnya. Kalau yang kalian pikir capital itu apa? Bentuknya berupa apa? Uang. Modal itu uang ya, ya betul. Selain uang, juga manusia. Tapi ternyata pemikiran para ekonom gitu ya, capital itu juga termasuk alam, lingkungan. Artinya apa? Artinya kalau sumber-sumber produksi ini, faktor produksi ini mengalami degradasi, maka bagaimana ini juga bisa mengalami peningkatan. Ya, kenapa alam atau lingkungan menjadi sumber dari faktor produksi? Ya tentu, misalnya apa? Energi. Kalau kita ingin berproduksi, kita membutuhkan apa? Air. Kita membutuhkan energi, ya, bahan bakar fosil. Nah, sehingga salah satu itu akan disebut sebagai capital. Kalau itu jumlahnya berkurang, maka pada akhirnya kita tidak akan bisa mencapai growth yang maksimal. Oke, ini ada satu penelitian saya yang membahas tentang bagaimana sih hubungan antara lingkungan dengan ekonomi. Jadi dari penelitian ini membahas apakah ternyata growth itu memiliki dampak terhadap lingkungan, gitu ya. Karena tadi paradigmanya adalah kita ingin keduanya yang baik, gitu kan? Satu kita ingin growth, tapi satu trade off-nya adalah degradasi lingkungan karena kita mengambil capital. Nah, jadi isu kedepannya adalah kita berpikir penting, sedangkan capital merupakan sumber dari produksi yang maksimal. Jadi kalau misalnya kita ingin growth yang tinggi, berarti kita kan harus menjaga keberlanjutan dari lingkungan. Bagaimana sekarang menciptakannya gitu. Nah, ini satu penelitian membuktikan apakah ada hubungan antara growth pertumbuhan dengan terhadap lingkungan. Di sini growth-nya itu dinyatakan dengan PDRB per kapita dan lingkungan itu dinyatakan dengan emisi CO2 yang dihasilkan. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita, terutama di negara berkembang, ternyata bisa menyebabkan meningkatnya emisi karbon, terutama di negara-negara ASEAN. Kenapa? Karena ternyata temuannya adalah peningkatan dari GDP per kapita itu meningkatkan konsumsi dan produksi. Konsumsi terutama konsumsi terhadap bahan bakar fosil. Jadi di sini temuannya bukan hanya konsumsi dalam artian makanan minuman ya, tapi dengan adanya GDP growth itu meningkatkan konsumsi penggunaan bahan bakar fosil lagi lebih lanjut. Karena di negara berkembang energi alternatif itu belum ditemukan. Sehingga peningkatan growth itu akan memacu lagi kerusakan lingkungan. Nah, kalau dibiarkan dalam jangka panjang, bisa kalian pikirkan dampaknya akan semakin parah. Nah, jadi itu sedikit gitu ya, kita relatekan dengan kenyataan gimana sih hubungan antara lingkungan dengan pembangunan. Kenapa kemudian menjadi penting. Nah, jadi kita harus pertama paham mengenai konsep keberlanjutan lingkungan. Yang tadi saya jelaskan bahwa lingkungan merupakan capital dalam meningkatkan produksi. Kalau lingkungannya rusak, maka produksi juga dalam jangka panjang akan menurun. Nah, sehingga di sini lingkungan dipandang sebagai penyedia sumber daya alam, lalu harus prinsip yang dipegang adalah bahwa harus adanya kesetaraan. Kalau kita sekarang bisa menggunakan energi fosil, nanti keturunan kita juga harus bisa gitu kan. Bisa tuh dikatakan seperti apa? Affordable. Kalau misalnya energi fosil nanti semakin menipis, pasti harganya semakin mahal kan. Jadi keturunan kita akan harus membayar lebih mahal lagi. Nah, sehingga dalam perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya perlu dimasukkan biaya lingkungan tadi. Jadi PDB bukan hanya semata-mata bukan hanya kita memperhitungkan kesejahteraan itu dari sisi PDB-nya, tapi juga memasukkan biaya lingkungan di dalam PDB. Nah, di sini kan ada hubungan antara kemiskinan dengan kerusakan lingkungan. Ada nggak yang memiliki pendapat kira-kira kenapa kemiskinan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan? Ya, silakan. Saya sih karena cenderung masyarakat miskin itu kan tidak selalu bergantung sama SDA. Lalu kalau misalnya memang lingkungan itu tidak dikelola dengan baik SDA-nya, otomatis bisa
mengalami degradasi dan kemampuan alam tidak mencukupi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Ya, karena kebutuhan manusia katanya perkembangan manusia itu lebih cepat daripada kemampuan alam dalam meregenerasi dirinya gitu ya. Ada yang lain lagi? Ya, bagus sekali. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu ada orientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Ya. Karena tekanan ekonomi ini mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secepat mungkin. Nah, kondisi dapat menyebabkan praktek-praktek kayak seperti pembukaan lahan, penebangan hutan secara masif, dan penangkapan ikan secara berlebihan. Nah, serta penggunaan lahan secara terus-menerus tanpa memperhatikan upaya konversinya. Oke, karena manusia rasional ya. Dia ingin gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Gimana dengan cara yang termurah gitu dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang tadi. Sehingga kadang-kadang di samping juga pengetahuan awareness-nya tentang sustainability yang mungkin tidak kurang gitu ya, sehingga menyebabkan praktik-praktik tadi. Nah, dia tidak memiliki filosofi tentang kenapa alam itu harus dijaga gitu. Yang dia pikirkan adalah gimana dia bisa mendapatkan prinsip ekonomi gitu ya. Nah, itu kan masih klasik lah teorinya bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besar. Yang lainnya, satu lagi mungkin? Ya, silakan. Ya. Jadi sebaliknya gitu ya, malah kerusakan lingkungan bisa malah eksploitasi tadi ya, yang kerusakan lingkungan bisa pada akhirnya menyebabkan kemiskinan nantinya, karena yang tadi eksploitasi itu menyebabkan faktor produksi akan cepat berkurang dan pada akhirnya berdampak kepada produksi. Oke ya, apakah solusinya kita harus berhenti menggunakan sumber daya alam? Ya, silakan. Betul. Oke, nah sekarang yang akan menjadi pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Nah, itu yang kita memerlukan analisis lebih dalam dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang teori pembangunan ekonomi berkelanjutan. Gitu. Ini baru sebuah konsep dasar ya, jadi baru di awal dulu pemahaman kalian. Betul sekali tadi salah satu eksploitasi itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, yaitu misalnya kalau kita lihat kerusakan terhadap sumber daya, air. Kalau misalnya sumber daya airnya rusak, nggak bisa kita menghasilkan produk pertanian yang bagus. Kemudian apa misalnya polusi udara. Kalau polusi udara terjadi terus-menerus, emisi gas kaca terus meningkat, maka akan merubah iklim yang tadi seperti kalian udah familiar ya, pencairan es di kutub dan sebagainya. Lalu juga krisis air bersih. Kalau sampah-sampah seperti sekarang ya isunya ya, makin banyak sampah yang dibuang. Kalau kita di Bali masalahnya adalah sampah plastik ya. Nah, kalau itu dibiarkan dalam jangka panjang akan meresap ke dalam tanah dan akhirnya akan mengganggu kualitas air. Padahal air itu untuk kita minum. Dan akhirnya akan berdampak bukan hanya kepada ekonomi secara keseluruhan, juga terhadap kesehatan dan kualitas kehidupan kita. Nah, ini adalah studi kasus, saya berikan contoh, 2 negara pada satu pulau, yaitu mereka memiliki kondisi yang akhirnya berbeda gitu, antara Haiti dan Dominika. Jadi kondisi ekologis pada akhirnya berbeda karena adanya perbedaan perilaku dari pemerintahnya, gitu ya. Sehingga bisa kita lihat di sini yang satu lingkungannya terjaga dengan baik, yang lagi satu lingkungannya rusak. Salah satu halnya disebabkan karena kebijakan pemerintahnya tadi. Jadi kita akan jauh bahas lebih lanjut. Sehingga opsi kebijakan sementara adalah yang bisa dilakukan misalnya hak milik yang tepat, kebijakan terutama ya dari pemerintah, dan itu harus melakukan. Ada pertanyaan kira-kira? Itu terima kasih. Jadi kita akan lanjut di pertemuan berikutnya bahwa kita harus ingat pertumbuhan real saat ini paradigmanya adalah pertumbuhan berkelanjutan. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Selamat pagi.